Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam. Wah, dari jauh Bu Dana datang ya. Silakan masuk Bu Dana. Makasih Pak Mul. Wah, sepertinya Bu Dana datang jauh-jauh seperti ini. Gerangannya apa yang terjadi ya? Menjumpai saya di sini. Iya Pak Mul, saya ingin berbagi dengan Pak Mul. Ya, ingin berbagi karena ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya nih Pak Mul. Saya guru PAI Pak Mul. Itu saya mengajar di kelas di kelas 9 ya. 9 itu dia ada 4, tapi ada satu lokal Pak Mul yang mengganjal di pikiran saya. Kenapa sih yang satu lokal ini kok nilainya rendah-rendah sekali gitu Pak Mul. Dan saya pun merasa Pak Mul, saya sudah mengajar dengan maksimal ya, dengan maksimal. Kemudian juga ketika hasil ulangan mereka rata-rata rendah dibandingkan dengan kelas yang lainnya Pak Mul. Jadi saya pun merasa gimana caranya gitu. Kalau menurut saya mungkin Pak Mul saya sudah mengajar dengan maksimal gitu Pak Mul. Jadi itu yang merasa terganjal, terpikirkan bagi saya Pak Mul itu di kelas Oh ini. itu ya Bu. Jadi sampai sekarang masih terpikirkan ya Bu ya? Iya masih terpikir hal seperti itu Pak Mul. Oh iya, mungkin rendahnya nilai satu kelas itu atau satu lokal tuh mungkin ada sudah ada Ibu telusuri enggak bagaimana kenapa rendah dalam satu lokal Ibu ya? Satu lokal Ibu ya rendah nilai PAI-nya. Iya Ya satu mungkin ada lokal. enggak yang salah satu yang menjadi siswa ini rendah nilainya. Pernah enggak Ibu pikirkan untuk mencari akar permasalahannya? Ya, setelah saya pikir-pikir, setelah saya pantau kembali, Pak Mul, mungkin saya Bapak dengan metodenya mungkin ya Pak Mul. Kalau anak-anak SMP ini kan kadang-kadang mereka disuruh membaca saja, mereka tidak mau. Saya kan ada buku paket, buku pendukung gitu Pak Mul yang saya berikan kepada anak-anak. Ternyata dengan buku paket seperti itu mereka tidak juga mau membacanya. Jadi mungkin itu. Jadi saya pinginnya ingin mencoba lagi Pak Mul dengan metode yang lain misalnya Pak Mul. Iya, iya, itu bagus tuh Bu. Dengan metode itu, otomatis mungkin cara belajar siswa akan aktif mungkin. Tapi harapan saya, sudahkah Ibu sudah menetapkan apa metode yang mungkin dapat meningkatkan nilai siswa tadi? Ada enggak yang terpikirkan oleh Ibu untuk merubah metode cara belajar itu? Agar siswanya aktif dan nilai rendah itu akan mencapai KKM ya Bu ya? Nah, Iya. ada Iya. nggak terpikirkan oleh Ibu? Ya, yang terpikirkan oleh saya mungkin Pak Mul metode itu saya akan mencoba dengan memakai misalnya dengan memberikan video-video pembelajaran. Mungkin nanti saya juga akan mencobakan yang terpikir ini ya Pak Mula, saya Ya. akan mencoba dengan dengan metode pengajaran yang stasiun learning itu mungkin mereka akan lebih agak bersemangat gitu Pak Mul. Dan juga Pak Mul saya mengajar ini terjadi pada jam-jam Pak Mul, jam-jam rawan lah gitu. Jadi Oh banyak iya, jam rawan. iya, jadi anak ini banyak yang dia ngantuk lah, apalah gitu kan. Dia sendiri tiduran lah gitu. Jadi saya pun merasa juga itu lagi ya. Jadi yang terpikirkan oleh saya seperti itu dengan mungkin menyelipkan ice breaking di jam-jam rawan tersebut. Itu yang terpikirkan oleh saya Pak Mul gitu. Oh iya. Jam rawan itu jam rawan seperti apa ya Bu ya? Misalnya kan Maksudnya? setelah istirahat itu kan mereka tuh udah banyak yang ngantuk itu kan siang gitu Oh, Pak. Oh, jam-jam 5.06 gitu kan, 5 ke 6. Jadi kan yang namanya anak-anak inilah kan pada malam-malamnya mereka sering main game gitu.
Jadi mungkin mereka tidurnya udah larut malam, jadi pas belajarnya mereka ngantuk, ditambah lagi mungkin hari yang panas. Jadi kalau saya menggunakan metode yang lama aja mungkin dengan menggunakan buku paket, dengan metode lisan saja, jadi mungkin itu salah satu penyebabnya. Jadi saya menginginkan solusinya saya akan mencoba untuk menggunakan metode yang bersifatnya mereka itu bergerak gitu Pak Mul. Kayak stasiun learning itu kan mereka bergerak dari satu stand ke stand yang lain. Jadi mungkin akan menghilangkan rasa kantuk bagi mereka. Itu yang akan saya coba gitu Pak Mul. Oh, itu yang akan Ibu coba dengan permasalahan siswa yang tadi ya Bu ya. Iya. Apakah mungkin nanti metode atau metode itu yang akan menjadi penyelesaian permasalahan Ibu? Seberapa persen ya tingkat permasalahan yang akan dengan metode itu dapat meningkatkan siswa Ibu? Atau seandainya sekarang ini dalam proses penggigatan tuh seberapa nilai Ibu untuk meningkatkannya? Berapa nilai Ibu sekarang dan untuk kedepannya tujuan Ibu berapa nilainya dengan metode yang akan Ibu carakan tadi? Ya karena dengan hasil yang saya dapati tadi mungkin saya berada di angka 7 atau angka 6. Saya untuk meningkatkan itu Pak Mul, saya ingin berada di angka 8 gitu. Jadi sudah saya pikirkan mungkin dengan metode ini pasti nantinya mereka kan di jam rawan itu mereka disuruh untuk berdiri, disuruh untuk bergerak mencari informasi dari satu stand ke stand yang lain. Mungkin dengan begitu mereka akan hilang ngantuknya gitu Pak Mul. Loh, kenapa ya? Tidak pingin Ibu menjadi dari angka 6 atau 7 ini menjadi angka 10, masa angka 8? Ya, Cobalah, pingin enggak Ibu dengan berarti bisa enggak dengan metode yang lebih jos lah gitu kan untuk mendapatkan nilai sekarang kan Ibu kan nilainya 6. Dipingin 7, pingin enggak Ibu nilai 10? Kalau Nah, pingin apa ya metodenya? ya kalau pingin sih pingin, tapi saya dengan memantau melihat mungkin hanya segitu yang bisa akan saya hasilkan mungkin Pak Mul gitu. Nanti kalau saya pingin berasumsinya tinggi nanti tidak tercapai kan mengecewakan gitu. Ya oke, berarti jadi untuk mencapai nilai itu rencana Ibu yang paling besar sekali apa tadi Ibu ya? Oh, yang paling besar sekali hingga tercapainya hasil proses pembelajaran nilainya meningkat, Ya, begitu juga ekspresi Ibu mungkin dari nilai 7 ingin 8. Ya, apa siswanya yang bersemangat rencana kembali. Ibu? Rencana ke depan Ibu yang paling eh, mampu untuk mendapatkan nilai yang Ibu cita-citakan itu yang Ibu tujuan tadi. Jadi itu mungkin itu rencana saya Pak. Saya inginkan anak saya ini dengan metode yang saya berikan mereka tidak lagi mendapatkan nilai di bawah KKM gitu Pak. Saya inginkan mereka itu mempunyai nilai yang tinggi. Jadi itulah rencana saya Pak. Dengan mengubah metode yang dari yang lama dengan metode yang ini gitu. Mudah-mudahan saya coba dulu dengan memakai metode ini, mudah-mudahan nanti ada perubahan di dalam kelas yang saya ajarkan itu. Oh iya, itu sudah menjadi komitmen Ibu ya nanti untuk meningkatkan hasil belajar siswa tadi. Ya, sudah menjadi komitmen saya harus meningkatkan hasil belajar siswa saya itu Pak Mul dengan metode yang itu. Saya akan cobanya. Iya, oke. Selamat ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan komitmen Ibu yang untuk meningkatkan hasil belajar dan itu nanti menjadikan salah satu pendongkrak nilai siswa meningkat. Ya, untuk saat ini semoga kedepannya Ibu bisa menerapkan dengan solusi yang akan Ibu mencairkan suasana yang tadi. Untuk itu pada kesempatan ini mungkin kita sudahi ya Bu ya. Iya ya Pak, makasih ya Pak. Saya merasa sekali dan merasa lega sekali beban yang ada di dalam pikiran saya sudah saya sampaikan, sudah saya bagi itu Pak. Makasih ya Pak Mul. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dengan refleksi Ibu sudah
bebannya tadi sudah merasa hilang gitu ya Bu ya? Ya, udah plong Ya, Pak. ya sudah plong. Jadi intinya besok kalau seandainya apa, kita berjumpa lagi ya Bu ya. Jangan sungkan-sungkan Ya nanti Pak kalau Mo. ada berbagi. Saya tetap bersedia menanti kedatangan Ibu. Ya, kita Iya Pak Mo, sudahi. makasih Pak Mo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam terima Pak kasih Mo. sama-sama Bu. Iya Pak Mo.